Technical Outlook, pound sterling, gold, dan juga crude oil di tanggal 1 September 2022. Hari yang baru, bulan baru, tapi juga tekanan masih tetap membayangi. Padahal efek dolar seharusnya sudah mulai berkurang. Apakah seperti demikian? Kita lihat lebih dulu dari pound sterling. Grafik daily kembali ditutup dengan bearish candle, dan itulah sebabnya kenapa kita tetap mengincar area sell. Nah, kalau Anda perhatikan, semakin bergerak lebih rendah, bahkan tembus 1.1597. Nah, sampai saat ini, dia bertahan di 1.1566 untuk level terendahnya, dan juga tertinggi di 1.1617. Apakah akan terjadi pullback? Oke, kita lihat lebih dulu dari grafik weekly yang sudah sempat kita bahas di live streaming hari Senin. Kita mengincar area yang berpotensi menjadi target utamanya, yaitu penurunan sampai level 1.1411. Ya, ini adalah level yang pernah dijangkau kurang lebih di bulan Februari sampai Maret, ya, 2020. Artinya masih ada kemungkinan area 1.1530 pun bisa saja langsung ditembus jika melihat dari kondisi tersebut. Sementara jika kembali lagi ke grafik daily, maka kalau saya perkecil grafiknya juga menunjukkan angka yang sama. So, kalau misalkan kita asumsikan areal ini adalah areal yang akan dikejar, maka peluang untuk terjadi kenaikan, kalau memang ternyata data PMI manufaktur Inggris nanti sore di 15.30 datanya dirilis bagus, ada kesempatan dia untuk pullback terlebih dulu. Tapi kenaikan pun akan bergantung dari berapa besar data tersebut bagus. Kalau ternyata bagusnya hanya sesuai dengan ekspektasi, maka kita hanya memperkirakan kenaikan hanya akan menguji kurang lebih di 1.1600, kemudian nantinya diharapkan kembali mengalami penurunan. Ini artinya Anda bisa lakukan buy on rumor, sell on fact, tapi cukup mengincar zona sell-nya saja. Kenapa? Karena kenaikan diperkirakan akan relatif terbatas. Kalaupun berhasil mampu untuk naik lebih tinggi, maka perkiraan saya 1.1646 sudah cukup mewakili. Karena kemungkinan juga itu adalah area resisten yang cukup tangguh, sehingga nantinya ada dua peluang antara Anda melakukan sell di kisaran 1.1600 atau Anda menunggu 1.1640 tersebut disentuh dan juga kembali dalam naungan sell. Dikarenakan semua ini outlook dari ekonomi Inggris yang masih tetap suram, sehingga kami tetap mempertahankan outlook bearish untuk pound sterling. Singkatnya, seperti apa yang tetap kami share tadi pagi, yaitu melakukan sell di kisaran 16.00 ataupun 16.20 dengan target maksimum 15.00. Tentunya hal ini dikaitkan dengan peluang yang memungkinkan. Kalau dilihat dari Fibonacci expansion, ya Anda bisa perhatikan di sini, jika dia berhasil tembus 1.1504, maka ada tendensi lanjut ke 1.1348. Jauh lebih rendah dari apa yang kita perkirakan. Ya, ini berarti beralasan dengan apa yang disampaikan oleh Scotia Bank, dan juga stop loss-nya kami atur di 1.1670, sehingga nantinya kalau memang ternyata terjadi pullback ataupun kenaikan yang berlebih, kita langsung bisa cut loss dan juga switch strateginya menjadi buy. Ingat, switch strategi hanya saat dia berhasil tembus 1.1660 atau bahkan ya 1.1680-an. Sementara di sisi crude oil kembali terjadi penurunan dan sangat dalam. Bahkan tadi malam itu hanya menyentuh level tertingginya di 92.70, lalu kemudian dia turun ke 88.26. Kita lihat posisi ini apakah ternyata hanya sekedar pullback in case kita melihatnya dari sisi trendline. Jadi kalau misalkan dia sudah dinyatakan tembus trendline, kemudian dia ini turun, maka turunnya ini dianggapnya pullback. Sehingga pullback maksimum itu akan berada di zona ini. Ini berarti kisaran 85, 87. Saya rasa itu yang masih tetap akan menjadi pertanyaan. Apakah nanti akan terjadi penembusan atau justru rebound. Sementara kalau kita lihat dari grafik H4-nya, kemungkinan potensi pergerakannya tidak terjadi pola head and shoulder yang kita khawatirkan, tapi dia juga tetap mengalami penurunan. Anda perhatikan, areal yang kita tandai, pertama saat dia mengalami kenaikan di 97, kemudian dia gagal dan dia redup kembali sampai level 90, sempat terlari kembali atau pullback kembali sampai level 92, tapi juga gagal untuk lanjutkan sehingga akhirnya tertekan kembali, dan terakhir adalah semalam yang hanya menjangkau 91-an ya, dan akhirnya dia turun kembali. Jadi kalau misalkan lihat dari ketiga pola ini, lower high, maka kemungkinan kita bisa berharap 88.26 tersebut bisa ditebus. Itu artinya kalau misalkan menggunakan strategi tadi pagi, saya akan melakukan sell-nya itu kurang lebih di teritori
89,50, 89,70 dengan target optimal itu adalah 87,50. Ya, kurang lebih sesuai ya. Sementara target terdekatnya adalah 88,50. Untuk saat ini high-nya 89,60 ya, dan itu berarti sesuai dengan areal yang kita inginkan. Karena tadi pagi saat saya membuat rekomendasi ini, harga masih berada di kisaran 89,30 untuk high-nya. Dan terakhir, kalau kita perhatikan dari grafik emas yang ternyata pola falling wedge gagal. Ya, setelah terjadi penembusan di sini, maka falling wedge tersebut dinyatakan gagal, teman-teman. Kita tidak lagi melihatnya sebagai falling wedge yang harusnya terjadi kenaikan, melainkan yang akan kita lihat adalah sekedar kenaikan tersebut sebagai pullback. Ya, artinya saya mengandalkan teritori 1710 ataupun 1712 sebagai zona resisten. Kemudian ya anggap saja sentimennya masih tetap berat terhadap dolar. Sehingga kemungkinan potensinya kita akan melihat zona di bawah 1700 untuk malam ini. Meskipun dengan pertanyaan adalah apakah dia akan terus bertahan di bawah 1700 atau tidak. Karena kita masih memiliki satu PR lagi, yaitu data non-farm besok malam. Apakah itu akan terjadi penurunan lebih lanjut atau justru akan dipatahkan setelah ternyata data non-farm mengejutkannya melemah. Oke, seberapa dalam yang bisa kita dapatkan? Anda bisa lihat di sini low bulan Juli itu berarti di 1680,70. Kalau memang ternyata di malam hari saat data ISM Manufacturing PMI Amerika dirilis jam 9 malam, perhatikan zonasinya. Kalau memang ternyata sudah terjadi penurunan sampai mendekati teritori 1680 ini, maka siap-siap kita ambil atau switch strateginya menjadi area buy dengan asumsi dia akan terjadi rebound. Rebound jangan diharapkan akan terlampau tinggi, karena kemungkinan hal tersebut belum bisa terjadi sampai data NFP besok. Sehingga kemungkinan yang paling optimalnya adalah teritori ini, dan itu berarti di 1695, 1698, atau maksimumnya kembali ke titik asal di 1710-an. Ya, itulah kesempatan Anda kalau memang ternyata berhasil menjangkau kurang lebih mendekati area 1680. Nah, kalau misalkan dilihat dari grafik pendeknya, grafik H1, kita akan lihat potensi pergerakannya seperti ini. Di mana areal tersebut memang tertahan. Ya, tertahan kurang lebih di zonasi Fibonacci expansion, yaitu 100%. Dan itu tepat di 1702,30. Sampai saat ini low-nya sama 1702,10. Nah, kalaupun mengalami kenaikan seperti yang sekarang terlihat 1706 sampai 1707, maka tetap area yang kita tandai atau kita batasi adalah di zona 1710 sampai 1711. Itu sebabnya kalaupun terjadi kenaikan seperti ini adalah hal yang lumrah, sehingga spike hanya diandalkan sebagai areal sell on rally. Nantinya begitu dia berhasil tembus Fibonacci expansion 100%, maka diharapkan akan mampu untuk lanjutkan ke bawah area Fibonacci expansion 161,8%. Itu sebabnya mix ya. Kalau memang ternyata terjadi penurunan sudah di bawah 1700 di malam hari, siap-siap saja untuk switch strateginya mengincar area buy. Tapi untuk pagi ini kita tetap pertahankan outlook-nya untuk bearish lebih dulu, sehingga Anda bisa melakukan sell di 1709 ataupun 11 dengan target maksimum 1696 terlebih dulu. Tapi dengan catatan, kalau memang ternyata dirasa tekanannya masih cukup besar, Anda diperkenankan untuk mempertahankan posisi sell tersebut. Tapi saya perkirakan akan terjadi perlawanan di kisaran 1690 ataupun 1688 terlebih dulu. Persis dengan areal ini, di mana ini adalah 1687 dari Fibonacci expansion 61 atau 161,8%. Dan terakhir alternatifnya adalah kalau memang ternyata dia berhasil naik menembus zona 1711, maka perhatikan saja areal X yang kami tandai tersebut itu berarti di kisaran 18 ya, 1718. Yang paling aman, Anda bisa lakukan switch strategi menjadi buy, follow buy kalau memang ternyata berhasil tembus zona X ini. Dan itu berarti harus di atas 1721 yang paling aman. Atau tadi kalau misalkan sudah turun di bawah 1700, maka langsung tunggu saja apakah area 1687 tersebut selesai kemudian terjadi pantulan atau tidak. Selalu gunakan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.